Abu kemarin sakit apa, Bu? Sakit banget. Sakit banget. Sakit apa? Sakit hati. Aduh, sakit badan kayaknya, Bu. Sakit apa? Sakit badan kayaknya. Oh. Kayaknya. Kenapa sakit kayaknya? Kan masih perkiraan. Abu nggak naik dong. Kok dia bawa 2 tas? Dia tinggal mana? Kasih 2 tas lagi, kasih lagi. Kasih. Aman itu. Lihat-lihat. Lihat-lihat. Satu, 2, aman dari mana adanya. Ibu izin ke air dulu. Oke. Imam baru 3 nomor ini Imam ya? Iya. Oke, nanti kalau ada yang nggak mengerti tanya ya. Biasa itu. Biasa si kapal baru. Kapal baru. Pelajar. Sudah tapi tahu tanda kapal. Debu. Abu juga baru. Oke, yuk. Abu baru 4 nomor ya. Nih, ya dibawa dulu nih ya. Nih Abu sama ini kemana? Abu sama Imam. Ini punya Imam. Kenapa Imam masih belum ini kan kemarin hadir kan nggak paham atau gimana? Masih kerjakan sampai nomor 3 karena nggak paham atau gimana? Udah keburu selesai waktu itu. Kemarin hari apa sih? Hari Kamis. Udah keburu selesai. Terus saya di rumah nggak sempat ngerjain. Iya. Oh alah, ya sudah lanjutkan. Kalau yang lainnya sudah, jadi ibu nanti nunggu sama punya Abu itu. terima kasih. Sama-sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana ibu itu hari ini ibu akan masuk ke materi baru tentang termokimia. Nanti kemudian kita akan kaitkan dengan yang materi tentang sifat gas. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah di materi tentang sifat gas kemarin ada yang mau kalian tanyakan? Ada? Yang nggak masuk di kelas kimia hari ini siapa? Tidak ada. Semuanya masuk. Oh Dadan. Bilang Dadan ibu benar tidak ada. Oh Dadan. Oke. Berarti Dadan tidak masuk. Ibu akan kasih satu soal. Satu soal latihan lalu kita masuk ke termokimia. Yang pegang bukunya, kalian bisa yang pegang dan sudah pinjam bukunya di perpus atau punya kakak kelasnya, kalian lihat halaman 153 nomor ini, nomor 545. Molekul ozon yang ditemukan di stratosfer menyerap banyak radiasi matahari yang berbahaya. Jadi kalian itu ya, biasakan kalau misalnya melihat soal kimia itu ini tolong dimatikan dong lampu kuningnya, terlalu silau. Kuningnya tolong dimatikan. Yang kuningnya aja, yang putihnya nyala. Ya, terima kasih. Stratosfer. Molekul ozon. Ozon itu fungsinya apa? Zam, fungsi ozon itu apa? Fungsi ozon apa? Lambangnya O3 ya. Ozon. Apa fungsi ozon? Put, apa fungsi ozon? Siapa yang tahu? Untuk? Melindungi atmosfer dari UV. Oke, nanti kalian akan belajar di ini ya. Jadi UV itu matahari ya, di sini matahari. Itu ada UV yang dipantulkan oleh lapisan ozon.
Nanti kalian akan belajar ini di fisika juga ya, fisika bumi. Fisika bumi di kelas 11 kan? Sudah belum? Oh, belum. Nah, di sini diketahui bahwa lapisan ozonnya itu menyerap radiasi matahari yang berbahaya. Diketahui suhu dan tekanan ozonnya, suhunya itu adalah 250 Kelvin. Lalu tekanannya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 atm. Lalu untuk setiap volumenya itu 1 liter, yang ditanya adalah berapa jumlah molekul. Berarti pakai apa ini, Zam? Abu pakai apa, Bu? Yang N sama dengan Oke, PV NRT. Lalu jumlah molekul ini apa? dikali 6, Oke. Jumlah molekul itu JP ya. JP itu jumlah molekul itu kemarin jumlah partikel ya. Dia itu adalah sama dengan M dikali dengan molnya ya. Berarti kalian harus cari apa? Nah, makanya kayak gini, kemarin siapa yang nanya? Bu, saya kok bingung kapan saya harus nyari mol? Kapan saya harus nyari mol? Oh, kemarin nanya dadan ya, dadannya nggak ada. Kapan saya harus nyari volume? Kapan saya harus nyari T? Nah, sebenarnya dari sini kalian lihat bahwa yang dari rumus yang tadi kalian bilang PV sama dengan nRT, di sini yang tidak adanya adalah molnya. Sebelum masuk ke sini, mol itu apa sih? Mol. Oke, sebutkan yang kalian paham tentang rumus-rumus berkaitan dengan mol. Oke, Ibu akan satu-satu. Apa? Apa? Massa dibagi mR. Oke, ini sama dengan mol. Lalu rumus apa lagi yang ada molnya? volume dibagi 22,4. Oke, dalam keadaan STP, apa STP, Bu? Standar temperatur and pressure. Berapa standar temperatur and pressure itu berapa? 2,4. Oke. Maksud Ibu suhunya berapa? Tekanannya berapa? Disebut standar. 0 apa? 273 Kelvin. 273 Kelvin. Yang mana? Suhunya? Coba-coba. Suhunya betul 0 derajat Celcius. Yakin dong, Zam? 0 derajat Celcius. Berarti sama dengan 273 Kelvin. Lalu P-nya berapa? P-nya 1 atm. Nah, untuk keadaan STP ini, kalau disebut STP, kalian otomatis masukin T-nya 0, P-nya 1 atm. Dan di sini, pada keadaan STP, tadi, cara menghitung molnya gimana tadi? Mol sama dengan 2, mol sama dengan V dibagi 22,4. Ya, kemarin kita sudah bahas ukuran 22,4 ini karena kalian memasukkan si PVNRT, masukin P-nya 1 atm, volumenya tanda tanya, lalu T-nya sekian, kita akan dapat volume dalam keadaan ideal adalah 22,4 liter. Nah, ini jumlah molnya. Lalu apa lagi? Molaritas. Molaritas sama dengan M. Kan kemarin konsentrasi ya. Konsentrasi kan molaritas tuh ya. Berarti konsentrasi adalah mol dibagi volume bagi V. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Ya. Lalu apa lagi? Dari jumlah partikel kan
Boleh, dari jumlah partikel apa? Mol sama dengan Mol sama dengan jumlah partikel. jumlah partikel dikali mR kali. Jumlah partikel sama dengan mol dikali apa? Sama dengan mol dikali bilangan Avogadro atau dibagi bilangan Avogadro? Halo, kemarin baru kita bahas di pekan pertemuan pertama. Jumlah partikel adalah, coba lihat. Jumlah partikel sama dengan Oke, jumlah partikel adalah mol dikali bilangan Avogadro. Artinya, hubungannya dengan bilangan Avogadro, mol sama dengan Jumlah partikel dibagi. tadi kan kata Abu tuh mol, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Artinya mol sama dengan jumlah partikel di sini. Jumlah partikel dibagi L. L besar itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Avogadro itu berapa L-nya? 6,02. Nah, ini L ya. Jadi kalian lihat, mol itu menyambungkan konsep ini dari massa, volume, molaritas, jumlah partikel. Ya. Satunya lagi apa? Ideal apa kalau gas ideal? PV sama dengan nRT. Oke, berarti N sama dengan PV dibagi RT. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian boleh langsung ini kan kalian udah belajar untuk kelas 10. Ini diingatkan kemarin materi kelas 10 juga. Ini juga dibahas di gas ideal. Ini juga di gas ideal. Kalian jadi bisa lihat hubungan mol di sini, mol di sini, mol di sini, dan juga mol terkait gas ideal. Nah, berarti berapa jumlah molekulnya? Gimana, Mam? Kira-kira coba pakai bayangan Imam, gimana caranya? Jumlah molekul atau jumlah partikel itu di mana? Jumlah di sini. Oke, yang ditanyakan jumlah partikel, berarti yang bisa dilakukan oleh Imam apa? Ngitung apa? Ngitung molnya dulu. Ya, kan jumlah partikel sama dengan mol dikali L ya, bilangan Avogadro. Nanti udah dapat mol, cari pertama kalinya itu cari molnya dulu untuk dapat jumlah partikel. Molnya bisa didapat dari apa? Ini. Ya, yang gas ideal. Mol sama dengan PV dibagi RT. Begitu dapat, nanti mol sama dengan jumlah partikel dibagi. Jumlah partikelnya tinggal dikalikan dengan mol dikali bilangan Avogadro untuk dapat jumlah partikel. Berapa coba? Coba dihitung. Coba Imam ke sini, boleh dibawa sini nak? Atau ibu yang ke situ? Bentar. Kenapa makin lama makin belakang kaliannya? Kenapa? Udah tumbang sama fisika. Kemarin pada semangat, sekarang pada ke belakang. Yuk, yang lain pada maju yuk. Kita mau bahas materi baru.
yang bahas tentang termokimia kita undur Kamis ya. Ya. Untuk yang membahas tentang termokimia kita undur Kamis. Kita masih bahas ini karena kayaknya kalian masih bingung. Ini caranya sorry. 10 pangkat min 3. Biar dia ke bawah gimana abis ini? Biar ke bawah apa? 10 pangkat min 3 mau dikebawahin. Terus nanti mau dikasih 10 pangkat min 3 ya mau dikali. Dikali aja langsung. Udah jadi koma aja Bre. Tapi dia nggak mau ke bawah si ininya. Oh, si pangkatnya. Iya, nggak mau ke bawah. Tadi pas pangkat pakai apa? Oke, ini. Duh, mana pusing pakai kalkulator teh ya ternyata. Loh, malah pangkatnya malah turun ya, sebentar. 3,04. Ibu nggak tahu nak? Coba. Atau kalian sebenarnya lebih mudah 10 pangkat min 3 sama belakangan nak. Ini kan 10 pangkat min 3 ya. Ketika dia diturunkan jadi 10 pangkat plus 3 ya. Jadi nggak usah dimasukkan ke dalam ininya. Berapa? Karena kalkulator beda-beda ibu tidak familiar. Ini jadi berapa tadi jawabannya yang mana? 3,04. 3,04 kata yang Muna. Coba, Abu udah? Kayak dikerjakan dong. Bu, 10 pangkat min 3 tuh kalau kita jadi hilang pangkatnya jadi Maksudnya bukan hilang, tapi dimasukkan ke dalam persamaan misalnya gini. N sama dengan PV kali ini nolnya berapa? Udah dapat? maksudnya saya mau jadiin pecahan desimal gitu. 10 pangkat min 3 itu berarti 1/1000. 1/1000. 0,001. Berarti 1/1000. Kalau mau langsung per 1000 aja di bawah. Atau 10 pangkat min 3 itu bisa kita ini kan di belakang ya. Gini. Maksud ibu kan N sama dengan PV per RT. P-nya adalah 10 pangkat min 3 ATM. Biasakan ditulis ininya ya satuannya. Lalu volumenya 1 liter. Dibagi R-nya berapa, Bu? Imam, R-nya berapa? 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Dah hafal, alhamdulillah. Lalu T-nya berapa T-nya? 250 Kelvin. Berarti Kelvinnya sudah, liternya sudah, ATM-nya sudah. Jadi hasilnya akan 1/1 mol. Ya kan? Berarti jadi mol. Makanya di sini 10 pangkat min 3-nya nggak usah di apa namanya? Karena dia sudah 10 pangkat min 3 sudah jadi bentuk dari bilangan baku. Jadi di sini 10 pangkat min 3 kali 1 berarti 10 pangkat min 3 per ini kali 250 berapa? 0,0821 kali 250 berapa? Berapa? 20.000 525. Gini? Oke. Dan ini kan 1/1 mol. Berarti ini jadi mol. Jadi ini sama dengan 1 dibagi 1/20 525 berapa? 1. 20,5. Kayaknya nggak mungkin segitu deh. Oh belum ya, belum dikali jumlah partikel. Berapa ini? 1/5 pembulatan ya, 0,04. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kan tadinya? Ya kan? 0,04. Ini tuh 1 per ini berapa? 0,04. Berarti jadi yang di sini min 2 ditambah min 3 jadi min 5.
Ini adalah mol. Mol. Lalu berapa jumlah partikelnya? Tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 3,04 bulat. Oh, ada kali 10-nya. Oke. Nggak boleh nggak ditulis, karena ini kan jadi satuan. enggak, tadi nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Coba. 4, ini empatnya dari mana tadi? 1/20.000 adalah 4 kali 10 pangkat 2. Kayaknya enggak deh, enggak 0,04 deh. 1 dibagi 20.525. 4,8. 4,8. Berarti min 5 tambah min 3, berarti min 8. Berarti tadi bukan 0,04 ya? Oke. Nggak mungkin di situ. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat min 8. Ini adalah mol. Ditanya berapakah jumlah molekulnya? Jumlah molekul adalah mol dikali L. Jadi 4 kali 10. Tadi 4,8 ya, Nak? Ya. Itu hampir 5 ya. 4,8 kali 10 pangkat min 8 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti itu pangkatnya tinggal ditambah. Betul, pangkatnya tinggal 10. 10 pangkat 15. 4,8 kali 6,02 berapa? 2 berapa? 28.000. Atau kamu ya? Kayaknya nggak mungkin ribu deh, Nak. 4, pasti satuan, pasti puluhan. 4,8 kali 6,02 berapa? 4,8 kali 6,02, 5 kali 6 aja 30. Pasti nggak mungkin ribu. 4,8 kali 6,02 berapa? Berapa? 28. 28. Enggak, biasanya kalau koma dia ada di koma. Sini enggak? 28. Apa itu detik? Kita main filosofi dulu. Sebentar, pinjam kalkulatornya, Bu. Punya Ibu tuh ini dipinjam kakak kelas. Coba pinjam sini bentar. Coba hitung di depan Ibu. 1 dibagi 20,525 berapa? 1 dibagi 20,525. 4,8 kali 10, 1, 2, 3, 45. 4,8 kali 10 pangkat min 5, jadi 4,8 kali 10 pangkat min 8. Betul. 4,8 kali 10 pangkat min 8, 6,0. Berarti 28 ya? Ya, 28. 28 kali 10 pangkat 15. Nah, kalau bilangan baku kan harus 2,8 ya. Berarti 10-nya pangkat berapa? 2,8 kali 10, 28 kali 10 pangkat 15. Berarti ketika 2,8 kali 10 pangkat 14 apa 16? Tadinya kan 15, coba kalian lihat deh. Di sininya 15. Ketika 28, ayo konsep aljabar. 14 ya, Bu. 28 kali 10 pangkat 15. Kalau dia menjadi 2,8, berarti kali 10 pangkat berapa? 16 dong, kok 14? Nambah 1, kan tadinya 28, 000. Oh, Ya kan? Jumlah partikelnya. Kenapa, Imam? Gak ngerti yang mana, Nak? Yang ini paham? Oke, coba bukunya Imam bawa ke sini. Imamnya berdiri di sini, coba.
Yang itunya sih lebih ke 10 pangkat 250. bagi 20. Tapi 250 kali 0,08 segitu. Iya itu salah nak ternyata. Salah di situ. Saya masih enggak 0,0821 dikali 250, coba lihat. Coba. 250. itu 20. 20 nak. Oke. Jadi 1 per 20,525. Kalau 20.000 dia pakainya koma kebalik. Betul. Gimana pun cara gitu. Yang mana? Dapat itu. Enggak, ini yang ini salah, ternyata salah. Ini karena ini nggak mungkin 20.000 ya. Tapi 1 per 20 berapa? Berarti 4,8 kali berapa? 1 per 20 mah 1 per 2 1 per 25 berarti 4,8 berapa nah di sini? 1 per 25 berapa? Jadi kan sama dengan 1 per 20,525 dikali 10 pangkat min 3 gini Zam. Ya kan? Kalau ini paham kan? Ini sama dengan ini. Dipisahin. Nah 1 per 25,25 berapa? Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 2. Oh berarti betul yang tadi. 4, berarti yang ini bukan ribu ya? Patah dari mana? Ini dari ini. 1 per 20. Oh. Kan 0,4 Iya. kalau. Jadi 4,8 kali 10 pangkat min 2. Min 2 tambah min 3. Ya. Jadi ini min 5. Betul. Nah, ini 10 pangkat min 5 tambah 23 18. 18 tambah itu jadi 19. Ya. Terima kasih. Ya, Muna ya. Emang kalau titiknya biasanya gimana? Dia nggak bentuk koma, jadi tetap kayak yang aku. Oh iya, betul. Kenapa? Enggak mungkin kalkulatornya butut, paling salah settingan degree apa. Enggak, ini kebanting Ibu. Kebanting. Kebanting. Karena 4,8 kali 10, tadi itu bukan 20.000 tapi 20,525. Kan 0,08 dikali 250 ya. Tadi teh kalau fisika sih. Coba, tadi ulangan. Kuis. Ini Oh nggak bisa baca. Bisa, cuma tadi jatuh. jatuh Kok bisa? baru pisan. Ngantuk. Ini mau percobaan. Orang enggak. Ya ampun. Tasa, sudah? Udah Bu, Kenapa Tasa? ngantuk. Kenapa pada mengantuk kenapa? Coba ini Ibu itu ulangi. kan jadi Yang mana? Ya udah coba kerjakan yang ini aja pakai caranya Tasya. Coba. Iya maksudnya Tasa kenapa cobain kerjain sendiri terus nanti disamakan. Kenapa ya nggak kelihatannya mana? enggak, ini jadi setengah. Cetek dulu. Tuh, jadi ini. Oh alah. Tapi ada ya. Enggak, tadi jatuh Bu. Ini ya kena Tapi hasilnya mah kebaca ya. kebaca. Aduh. Ibu kenapa itu jadi min 5? Iya. Jadi karena 1 per 20 itu adalah 1 per 20,525 itu adalah 4,8 kali 10 pangkat min 2. Lalu jadi 4,8 kali 10 pangkat min 5. Kan yang dihitung tuh 10 pangkat min 3 dibagi 20,525. 20,525-nya kalian pisahkan. Set. Karena 10 pangkatnya itu dia adalah bilangan baku ya. Jadi 10 pangkat min 3-nya jadi pengali dikali 1 per 20,525. 1 per 20,525 itu berapa? 4,8 kali 10 pangkat min 2. Ya. 4,8 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Ditambahin kan pangkatnya kan. Jadi 10 min 2 min 3 jadi min 5. Oh. Juga kelihatan gini. Yang mana? Oh nempel ya. 4,8 kali 10 pangkat min 5. Yang pas nempel di JP. Ini kan min. Ini min 5.
Lalu ini 23, jadi tinggal 18. 18 kalau 28. Berarti ini jadi 19 karena 2,8. Ya. Paham nggak? Kasih soal satu lagi ya? Ayo. Kenapa? Tapi mau coba kerjain ini dulu boleh? Gak usah lihat ini, gak usah lihat yang di papan, coba. Aufa, ada yang mau ditanyakan, Aufa? Tidak? Kenapa? 48 kali 10 pangkat min. Boleh, yang ini sama. Boleh nggak hasilnya 48 kali 10 pangkat min 6? Boleh. Tapi ya, ini ada nanya boleh nggak ditulisnya si molnya itu 48 kali 10 pangkat min 6? Boleh. Tapi kalian ingat aturan penulisan bilangan baku 0 sampai berapa? 9,9 ya? Maksudnya kurang dari 10, dia harus kurang dari 10. Jadi kalau 10 kali, misalnya gini, 10 kali 10 pangkat min 3, itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau 9,9 boleh, jadi harus satuan. Ini kan udah masuk ya, satuan. Jadi itu 48-nya boleh nggak ditulis secara hasil angka, betul tidak? Betul. Tapi secara konsep penulisan di fisika ya, aturan bilangan baku, kelas 7 ya? Kelas 7 apa kelas 8 bilangan baku? Nggak inget. Jadi harus kayak misalnya, kenapa sih bilangan Avogadro ditulisnya 6,02 kali 10 pangkat 23? Kenapa nggak 602 kali 10 pangkat 21? Kenapa? Sama nggak ini dan ini? Sama. Tapi kenapa kita nulisnya yang ini? Karena 10 itu, 10 ya, 10 itu sudah jadi digit kedua ya. Digit kedua itu dia ada kemungkinan pembulatan. Waktu kalian belajar bilangan baku ingat nggak? Jadi kemungkinan, jadi kalau misalnya ini ditulisnya 6,02 kali 10 pangkat 23, itu sama nggak dengan 602 kali 10 pangkat 21? Sama. Cuman mengeluarkan ininya, ya, mengeluarkan faktor 10 pangkatnya, bisa 10 pangkat positif maupun 10 pangkat negatif, bisa dia bentuknya di, kalau bahasa kalian apa? A per B itu apa? Pembilang dan penyebut ya. Kan kalau 10 pangkat 23 berarti dia di atas ya. 10 pangkat min 23 berarti dia di bawah ya. Ya enggak? Ya enggak? Ya udah, intinya kalian ambil ininya dari 0, ya nggak sampai 0 ya. Jadi dia bilangan bakunya itu dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 10. Nah gini mungkin lebih enaknya. Jadi kalau 0,1 dari 1, sorry. Jadi 1 kali 10 pangkat gitu. 2, ini kan 10 pangkat min 3 ATM itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Boleh nggak Ibu tulisnya 10 kali 10 pangkat min 4? Boleh, hasilnya sama, tapi tidak standar. Standar bakunya itu adalah antara angka yang di tengahnya itu dari 1 sampai 10 bilangan bakunya dikali dengan pangkatnya. Fisika SMP itu adanya. Tapi mungkin karena diajarkannya lewat soal, jadi tidak menjadi ini utama. Tapi nggak apa-apa, kalian jadi tahu sekarang. Kalau misalnya nanti di soal itu tidak akan ditulisnya 602 kali 10 pangkat 21. Tapi 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti Bu sebenarnya si R itu nggak ideal dong. 0,0821. Dia bukan bilangan baku dong. Betul. Seharusnya kalau tulis dalam bilangan baku gimana? 8,21 kali 10 pangkat min. Kalau 0,0821 itu kalau dijadiin bilangan baku harusnya berapa? Berapa, Aul?
bila 0,0821 si R yang kita tahu sebagai konstanta. Kalau ditulis dalam bilangan baku harusnya berapa? 8. Ditulis dalam bilangan baku jadi gini. Si 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. 8,21 kali 10 pangkat min. Iya, good. Jadi seharusnya si R itu ditulisnya 8,21 kali 10 pangkat min 2. Tapi kenapa kita nggak tulis gitu? Karena cuma pangkat min 2, sedikit. Sedangkan kalau ini kan males banget ya nulis angkanya ya. Nulis nolnya tiba-tiba Azam kurang 1 nolnya. Salah ngitungnya nanti. Gitu. Oke. Ya boleh hitung 0 di awal juga boleh. Ini kan sebenarnya dia kali 10 pangkat min 2 kan dia mundur di sini kan 8,2 mundur 1 kali 2 kali ya mundur 2 kali kali 10 pangkat min 2. Kenapa 8,21 bukan 82,1 sini? Karena antara 1 sampai 10 bilangan baku. Nanti di fisika juga digunakan kok itu sama. Oke. Kebayang nggak Mam? Kebayang? Terbayang tidak? Jangan, kalau nggak ada yang tidak paham boleh ditanyakan dong. Oke, Ibu kasih contoh, Ibu tambah 2 soal deh. Ya, boleh. Nih, ya. Ini mau udah yang kemarin ya. Ada suatu campuran gas berisi metan, etilen, dan propan. Berarti sekarang dikasih tahu dulu ya, CH4 masing-masing tuh 0,31, 0,25. Ibu akan keliling ya sambil kalian ngerjain ini, Ibu akan lihat ininya, pemahaman catatan kalian. Betul, good. Berapa tekanan parsial masing-masing gas? Oke. Alhamdulillah. Imam coba kesini dulu, Mam. Imam nggak ngerti sini. Imam duduk sini sebelah Ibu. Bawa itunya, buku catatannya. Imam nggak ngerti yang mana. Nanti Ibu akan panggil satu-satu. Lihat catatannya. Sini, Nak. Pressure, ya. P total. Berarti P total itu berarti P metan ditambah etilen ditambah propan.
ditambah semuanya. Padahal diketahui dia sekian mol, sekian mol, sekian mol. Cari fraksi molnya. Perbandingan fraksi mol akan sama dengan perbandingan tekanan. Ingat tekanan parsial yang kemarin. Yang kemarin coba. Sini, Imam. Nanti ibu lihat. Coba ibu pengen lihat satu-satu. Imam nggak ngerti yang mana. Itu tuh tanaman itu berapa maksudnya? Total. Jadi semua. Yang kemarin ibu bilang ada si 3 zat itu, ada si 3 molekul gas tersebut dan semuanya P totalnya 1,5 atm. Berapa tekanan masing-masing? Masing-masing tekanan parsial dari. Coba sini nak. Imam nggak ngerti yang mana. Enggak sih, belum ngerti saya. Coba Imam nulis dulu di situ. Ini yang kemarin beda P totalnya 1,37 atm ya. Mirip sama yang ini. Tuh. Mirip sama soal yang kemarin. Tapi ibu pengen lihat ngerjain sendiri. Nah sekarang ibu pengen lihat Imam ngerjain yang ini, yang nggak ngerti ini. Coba. Nah ini yang 545 yang sudah dibahas. Atau mau mengerjakan yang sedang ibu kasih dulu, yang 557 dulu. Yang ini ngerti nggak tapinya? Ibu pengen tahu Imam nggak ngertinya yang mana ini. Coba kasih tahu ibu. Imam nggak ngertinya yang mana? Apa ya? Ininya. Apanya? Kalau yang di baris atasnya Imam ngerti nggak? Yang di baris ini Imam ngerti nggak? Ngerti aja. Ini ngerti nggak? Iya. PV, masukin 10 pangkat min 3. Iya. Ini kan ATM-nya udah dicoret ya, ATM, liter, Kelvin. Jadi tinggal 1 dibagi 1 mol, berarti otomatis molnya naik kan? 1 dibagi setengah, berapa? 2 kan? 1 dibagi Setengahnya dari mana? enggak, ini pemisalan. 1 dibagi setengah sama dengan 2. 1 dibagi 1 per mol sama dengan mol kan? Kenapa? Imam nggak ngerti ini. Kan tadinya mol itu dia di bawah. Ininya Kalau ininya ngerti, molnya jadi naik ke atas paham? paham. Oh paham, oke. Berarti tinggal ini 10 pangkat min 3. Artinya kan ini 10 pangkat min 3 kali 1 berapa? 10 pangkat min 3. Satuannya udah nggak ada ya. Tinggal mol. Lalu 0,0821 dikali 250. Ini. Kalau sampai sini berarti paham dong? Paham. Ini kan 0,0821 dikali 250, 20,525. Oke. Ini 10 pangkat min 3 dibagi 20,525 itu sama dengan 1 per 20,525 dikali 10 pangkat min 3. Sampai sini paham? Oke. Berarti tinggal ngitung 1 dibagi 20,525 berapa? 4,8 kali hasil itu 0,048. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya ini tuh. Ini. Dikali lagi 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5. 1 dibagi 20,525 itu adalah sama dengan 0,048 bla bla bla. Ini hasilnya. 1 dibagi sekian. Ini sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 2. Ya. 4,8 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Paham? Nah, udah di sini tinggal 4,8 kali 10 pangkat min 5 yang tadi L-nya dikali L. L-nya dari mana? L bilangan Avogadro. As always 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Oke? Sudah. Coba. Yang penting mah paham dan dicatat. Coba. Yang ini baru nanti masuk ke situ. Kalau saran ibu dikerjakan dulu pakai cara imam. Oh ya, ada video baliknya.
Udah dapat Zam? Ini bukan sih, Bu? Oke, pertama n-nya ditotalin dulu. Iya, itulah mending pas iya aku saat ini. Terus dibagi Mm-mm. atau n apa sih sebutannya kalau yang biasa tuh? Fraksi mol, dicari fraksi mol. Fraksi mol itu adalah Kayak- fraksi zat tersebut dibagi n total. Dibagi sama total. Mm-mm. Udah. Oke. Terus dikali sama ATM apa? Mm-mm. Dibagi ATM total. Dibagi apa dikali? Dibagi apa dikali? Dikali dong. Dikali kan? Kan dia kan ini kayak komposisinya dia 0,31 per 0,85 dikali si ini. Berapa aja dikali kan? 0,36. Udah Saya hasil. bagi dulu. Terus baru kali dikali. Ini dibagi dulu terus dikali ini, betul kan? Iya. Kali 0,2. Ini belum lagi. Pokoknya hasilmu akan benar ketika P ininya ketika dijumlahkan 1,5. Oh. Udah. Belum. Ibu asli aku direkayasa nggak? Pembulatan. Jangan rekayasa. Ini tambah ini sama itu ternyata 1,499 jadi aku tambahin 1 di salah satunya. Ibu aku pas Ini 1,5. Oh, 1,5 gitu. ya. Bisa ya? Oke. Tambah satu doang. Bukan direkayasa, itu hasil pembulatan, bukan rekayasa. Lucu amat. Gak boleh rekayasa mah dasar. Apa? aku pas. Pas, oke. Berarti ini yang gak banyak pembulatan. Hah? 1,48, berarti ada hasil pembulatannya. Coba lihat nih. 0,54, 0,45, 0,51. Nah, itu bulat. Sama sih. Tuh kan, udah 6,442 itu. Berarti ada yang pembulatan ya waktu di kalkulatornya ya? Ada yang dibulatin? Ya udah. Kan tambahin 1 sama itu. Coba lihat, harusnya mah sama lah. Udah apa sekarang? 0,54 Oh, oke. Kenapa coba? Kan 447 itu sebenarnya 0,45. Betul, di bulat ya 0,511. Ini karena pakai 2 angka, karena Putri pakai 2 angka di belakang koma, kalian pakai 3 angka di belakang koma, maksudnya biar lebih spesifik, nggak apa-apa juga. Hai. 2 angka di belakang koma harusnya mah sama dong. Yang aja mah tuh ingat. Sama kan udah 1,5. Don. Coba yang mana? Lihat. Ini 0,58 udah dijumlahkan ya? Kok 0,58? 0,85 kali nak. Kok 0,58 dari mana? Ditambah. Ini 0,85. 0,85 ya, nggak apa-apa. Ininya bawahnya aja yang salah nih. Ininya benar. Ini tambah ini tambah ini. Ini 31 harusnya. Oh iya. Kenapa kok bisa jauh banget soalnya? 25, 29. Oh alah iya salah. Tapi harusnya mah hasilnya ya bener juga, tapi beda angka aja. Iya, coba lihat. Ini hasilnya 0,99. Hmm? Yang ditambah. Harusnya 1,5. Kan 0,99 sih? Kan di pembaginya, kan ininya P totalnya 1,5 ATM. Ini ditambah. Ya, ini dibagi ini. Oh, hasilnya 1. Oh ya, 100%, harusnya 1. Gimana? Oh, belum. Gimana, Aul? Oke. Ayo, Bu. Tinggal komposisi aja kok, Bu. Kemarin tuh kan saya sempat tanya kan, kalau yang di belakang koma, kan kata ibu, 3 angka di belakang koma. kalau kita mau ngambil 2, kalau kita mau ngambil 2 kita ngambilnya yang lebih gede yang belakang ini. Jadi Kalau misalnya 0,4. 0,435 berarti 0,44. 44. Karena 5-nya dibulat, 35-nya dibulatnya jadi 40, maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya 0,425 Berarti 0,430. 3. Ikut gitu. Berarti ini saya tulisnya 0,44. Ya, 0,44. Caranya gimana Bu? Ini tuh jadi dijumlahkan semuanya, Bu. Jumlahkan semuanya. Oke, good. Nah, sekarang Abu bikin fraksi mol si CH4-nya. Berarti 0,31 per 0,85. Lalu untuk fraksi mol C26 0,25 per 0,85. 1,49. Iya, berarti itu 1,49. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan karena ada pembulatan ya yang tadi. Aku juga salah nulis, gua harusnya 43, aku harusnya 45. Ibu
Ibu udah Oh gitu. Jadi makanya bulat. Terus ya udah. Tapi kan tadi 435. 1,435 dibulatin 44 betul. Tapi jadi 414. Dia 45 Bu. Oh 45 jadinya jauh banget ya. Salah. Emang salah. Oh oke. Nah ini adalah fraksi molnya. Berarti dari 100%-nya itu 0,85, dia itu punya 0,31, ini berapa persen? Gitu fraksi mol. Ini namanya fraksi mol. Ini lambangnya gini nak. Kemarin tuh pas abu nggak masuk, lambangnya gini. Ini fraksi mol. Fraksi mol. Nah buat tahu ATM-nya, itu si fraksi molnya dikali P total. Udah ini dikali 1,5 ATM. Jadi komposisinya nanti persentasenya nggak akan berubah. Kebayang? Bayang Bu. Udah Ul? Itu udah dibagi? Oke, bagi 0,85. Kok nggak ditulis 0,85-nya di sini? Nanti mah ditulis ya, dia itu dapat hasil dari apa? Gimana? Sudah? Nah, ini kan P totalnya sekian. Berarti si ini dikali 1,5. Jadi ini kan Aufa tahu ini adalah fraksi molnya. Ini namanya adalah fraksi mol. Fraksi mol atau tandanya gini biasanya, kayak X bar. Lalu dicari P totalnya sekian. Berarti dicari tekanan parsial. Iya, Ibu tuh ingat movie tuh, ingat kodok. Itu nggak apa-apa movie. Ini masing-masing dikali nak 0,36 kali 1,5. Ini berapa? Itu P-nya 0,29 kali 1,5. Itu P-nya sih. Kok zatnya nggak ditulisin sih? Ditulis dong. Ya ditulis zatnya apa. Jadi nanti kalau hasilnya benar, ketika dijumlahkan sama ini sama kalian ke bawah, jumlahnya harus 1,5. Ya. Soalnya kayaknya ularnya lagi bosan makan kodok. Jadi ularnya pengen makan apa? Ayam crispy. Tikus. Atau ayam. Kalau tikus biasanya breeding sendiri. Beli Oh beli. sekali makan. Ampun mahal banget itu makanannya. Ibu dulu di rumah pernah pelihara piton bola ibu. Bola piton. Piton bol piton. Tapi udah gitu pas lagi covid mati. Oh, bagus banget kulitnya. Ya makannya mahal banget kan itu tikusnya. Ya mencit. Nah coba kalau ininya betul, nanti ketika dijumlahkan hasilnya harus 1,5. Nah, yang ditanyakan tuh tekanan parsial, jadi ngerjain soal yang lain. Ini untuk yang kemarin Abu ya kan gak hadir ya, gini Bu. Jadi kan mol itu satu gini kan, zatnya tuh ada tiga zat nih, ada zat A, zat B, zat C. Lingkaran pie chartnya 100%. Nah fraksi mol itu melihat seberapa persen komposisinya dia terhadap mol total. Nah mol total berbanding dengan tekanan total, iya kan? Nah berarti tinggal membandingkan, nanti kan P akan sebanding dengan N. Jadi kalau misalnya fraksi mol itu buat tahu komposisi yang tadi kalian lihat 0,44, 0,29 sama berapa? 0,51. Nah lalu dikali dengan P total, itu jadi lingkaran 100% juga untuk 1,5 ATM. Maka harusnya, tapi kalian dapatnya 1,49, boleh nggak? Boleh. Karena hasil pembulatan. Lagi? Oke, udah mulai kebayang ya? Ini aja deh, Ibu diktekan saja. Kerjakan soal boleh. Gas yang nomor 563. Yang nomor genap kalian boleh kerjakan sendiri karena ada kuncinya. Kalau yang ganjil nggak ada, jadi kalian boleh tanya Ibu. 563 halaman 154. 5.63. Gas helium itu berarti lambangnya apa? He, H besar, E kecil. Helium dicampur dengan gas oksigen untuk keperluan penyelam laut dalam. Hitung
Yang ditanya adalah persen volume gas oksigen dalam campuran. Berarti kalian nyari itunya, kalau itu kan ABC, ternyata ini pembandingnya cuma 2, cuma helium sama oksigen. Berapa persen volume gas oksigen dalam campuran tersebut? Kalau tekanan totalnya 4,2 atm. Berapa persen volume gas oksigen di campuran tersebut? Artinya ditanya apa? Berapa persen volume itu adalah fraksi mol ya. Berapa persen volume gas oksigen jika tekanan totalnya 4,2 atm? Diketahui tekanan parsial oksigen 0,2 atm. Ini mah mudah, gimana coba? Diketahui tekanan parsial oksigen supaya tidak pecah pembuluh darah si penyelamnya ya, dia harus dijaga tetap 0,2 atm. Gimana coba carinya? Tekanan totalnya 4,2 atm. Tekanan oksigennya supaya nggak pecah pembuluh darah manusia yang penyelamnya itu 0,2 atm. Di situ ada helium, ada oksigen. Pertanyaannya berapa volume? Berapa persen volume gas oksigennya supaya nggak pecah? Gampang, betul. Tapi logikanya harus bisa dijelaskan. Coba. Ini kenapa ada yang menulis nama Azam di belakang, menuliskan namamu? Siapa? Arif. Kita nulis anak perempuan yang nulisnya Arif. Harusnya yang lain ya, Tas ya? Arif ngefans sama aja. Oh gitu. Berapa persen volume gas oksigen? Harus ada berapa persen tuh volumenya? Boleh nggak Bu saya pakai pemisalan? Misalnya volumenya 100 liter, si tabungnya boleh. Pakai pemisalan boleh, karena nanti dihitungnya adalah berapa persen. Jom. Salah. Berapa persen volume gas oksigen jika penyelam? Ayo gimana? Ayo gimana, Mam? Ibu ya menyarankan kayak kemarin soal yang bubble itu ya. Satu bubble gas terbang ke atas. Itu kalian tuh biar kebayang digambar. Jadi kan banyak yang jago gambar ya di kalian. Kalau ibu nggak jago gambar. Ini laut nih. Ada penyelam, ibu coba gambar tabungnya aja deh. Kalau kalian bisa gambar penyelamnya. Nah, tabung gasnya itu ada di dalam kedalaman, perlu tahu H-nya? Nggak ditanya. Tapi yang pasti di sini tekanannya adalah 4,2 atm di kedalaman tertentu. Tekanannya itu 4,2 atm. Padahal untuk masuk ke dalam paru-paru si penyelam, itu yang masuk oksigennya itu harus berapa? Oksigennya itu harus 0,2 atm. Nah, padahal di tabung itu ada He ditambah O2. Ditanya adalah persentase volume. Jadi oksigennya di dalam tabung ini harus berapa persen terhadap, boleh nggak pakai pemisalan? Boleh. Nah itu nggak dikasih tahu. Bedanya persen. Jadi kalau volume tabungnya 100 berarti per 100. Boleh ya saran ibu volume tabungnya anggap 100 biar mudah. Karena nggak dikasih tahu. Cuma yang hitung persen volume gas dalam campuran. Jadi kalau dia 200 persentasenya kan tetap nggak berubah ya. Kalau volumenya 250 persentase nggak pernah berubah. Konsentrasinya itu nggak berubah. Persentase itu konsentrasi dia di dalam volume total itu nggak berubah. Nah si oksigennya harus tetap 0,2 atm supaya nggak meledak di pembuluh darah. Gimana Put? Udah? Digambar, dicoret-coret. Atau Putri bikin ini, bikin pakai volume pemisalan boleh. Kalian ini cari volume, persentase volume. dari mol ke volume. Dari mol ke volume.
Dari mol ke volume. Kan sebenarnya di sini tekanan parsial itu berbandingnya dengan mol ya. Yang ditanya volume. Bisa dong. Gimana coba? Kalian punya MR. MR helium berapa? MR oksigen berapa? Oh iya ibu lupa, ibu udah pesan tapi lupa belum dibawa. Insya Allah ya, tabel periodik. Oh flu ya, lagi flu berat ya. Dibulatin aja nak. Kalau MR mah dibulatkan saja, nggak usah 20 koma, itu nggak usah. Kecuali kalau koma 5, kalau koma 0 gitu dibulatkan saja. Kalau apa? Iya, kalau oksigen mah kategorinya udah MR ya. Kalau helium mah AR ya. Oh, oksigen berarti 16 sama 16, 32, 32 sama 6. Itu adalah mol kan? Tapi kan di sini diketahui apa coba? Coba kalian lihat di sini. Yang diketahui apa? Di sini tekanan parsial si oksigennya adalah 0,2 atm. Berarti di titik ini tekanannya si helium berapa? Langsung 4 atm ya. Oke, kalian bisa membandingkan apa di sini? Halo. Betul, kalian bisa bandingkan apa? PV sama dengan nRT ya? Oke. Lalu yang ditanya V ya? Berarti dibagi P. R-nya sama enggak? Sama. R-nya hapus ya? Oke, suhunya sama enggak? Sama, karena dia di kedalaman yang sama ya. Boleh dihapus enggak? Berarti dia cuma membandingkan mol per P. Berarti molnya per P-nya sama dengan. Ya, coba masukin. Atau gini deh, bentar. Gini, bentar. PV sama dengan nRT. Yang kita pengen tahu V ya. Volumenya pasti beda kan? Volume molnya pasti beda. PVN. Oh iya, harusnya yang volumenya nggak hilang. PV per N-nya. Yang konstannya PV per N. Ya. Tapi buat nyari persentase gimana? Kalian yang satunya lagi. Ya. Misalnya ini V1. Iya enggak? Ini P1, ini P2. Iya enggak? Bisa. Ya. Kan langsung persentase, makanya kalau ibu pakai 100 boleh, pakai 250 boleh. Tapi kalau 100 otomatis per 100 kan? Kita dapatnya. Satu lingkaran itu 100% kan? Ya udah, berarti masukin di sini gimana? P1-nya berapa? 0,2. V1-nya yang kita cari nih. 0,2 atm dikali V1 dibagi N1. Nah, ibu mau tanya, gramnya sama nggak? Gramnya sama. Gram si campuran di sini sama nggak? Sama apanya? Sama, makasih ya. Sama nggak antara si oksigen sama si helium? Beda. Kenapa? Molnya dia di sini akan sama nggak? Beda. Kenapa? Makanya ada tekanan parsial ya. Tapi kan ini sebanding dengan ini ya. Jadi boleh nggak kita pakai ini? Boleh. Jadi dia ininya 0, misalnya isinya 0,2. Yang sama itu apanya? Oh gini, 0,2 dibagi 4,2 berapa? Hitung dulu ininya. Nggak langsung 0,2.
Ini 4 dibagi 4,2. Nah, ini fraksi molnya. Berapa? 0. 0. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Ya, fraksi molnya ya. Yang ini 4 dibagi 4,2 berapa? 0, kok hilang 0,1 sih? Ini 4, ini 95, enggak 96. 95. Ini 0,04. Di sini 0,95. Oh, di sini udah hilang 1. Udah Bu, rekayasa aja Bu. Nolnya 0,4 berapa? 0,04 berapa? Oh, 47. 0,0547 mana? Ya. Jadi pas ya. Nah, ini adalah perbandingan tekanan parsialnya. Tekanan parsial itu sama dengan fraksi mol. Jadi boleh nggak Ibu langsung pakai ini? Boleh. Jadi ini 0,05. Si oksigennya sama dengan P2-nya berapa? 4 atm dikali 100 min V1 dibagi 0,95. Udah. 0,95 kali 0,2 berapa, Nak? 0,95 kali 2 berapa? Berapa? 0,19. 0,2 kali 0,9 ya betul. 0,19 kali V1 ya. Sama dengan 400 kali 0,05 berapa? 400, oke, 20 dikurangi 4 kali 0,05 berapa? Ini ATM-nya udah hilang. 4 dikali 0,05 berapa? 0,2. Dikali 0,2 V1. Ya, ini pindah ke situ. Ini Ibu hapus dulu ya, nanti Ibu ulang ininya, coretannya. 0,2 pindah ke sini. Artinya tak pindah tuh yang kemarin kalian tanya aljabarnya. Berarti di sini ditambah, di sini ditambah ya. Berarti 0,2 ditambah 0,19 berapa? 0,21. Kok barengan lagi? Kan 0,2 teh 0,20. 0,39. 0,39 V1 sama dengan 20. Berarti V1 nya sabaraha? V1 sama dengan 20 bagi 0,39. Berapa? Sekian. 5? Udah, 51,2 per 100. Berarti ini 51,2%. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Tapi kenapa dia 100 kurang V1? Karena kita pakai pemisalan. Gini, di sini kan volumenya kita tahu nggak berapa? Nggak tahu. Tapi yang kita tahu apa? Volumenya itu pasti 100%. Ya kan? Yang ditanya hanya volume. Yang ditanya itu berapakah persentase volume. Berarti kita pakai pemisalan karena per 100 volumenya kita anggap ini mau mili boleh, mau liter boleh. Nggak mungkin mili ya, oksigen. Tabung oksigen 100 mili. Ini 100 liter misalnya. Kebayang nggak? Yang penting full 100%. Jadi 100 ini pemisalan, misal. Nah, begitu keluar angka ini, kalau misalnya di sini pemisalannya 250, harus dikali dulu untuk dapat angka yang sama. Kalau ini kan langsung per 100. Ya. Coba dikerjakan dulu sendiri. Jadi ini dari mana? Dari perbandingan si fraksi mol. Oh gitu. Kebayang nggak, Bu? Nggak apa-apa, kalau nggak ngerti tanya lagi. Ibu akan ulang. Tadi Ibu hapus ya di situ. Imam sini bantuin gambar Ibu, orang lagi nyelam, Mam. Ibu nggak bisa gambar. Ibu akan jujur Ibu.
Gambar orang lagi nyelam dengan tabung di belakang, di punggungnya. Tessa bisa gambar. Hah? Iya, imam dulu biar imamnya bangun. Yuk, gambarkan. Coba gambarkan. Orang aja, orang di sini. Orang. Terus ada di punggungnya ada apa? Ada ini. Kalau lagi nyelam tentu posisinya ini ya. Tidak mungkin berdiri. Bisa aja berdiri. Bisa ya? Oke. Kan ngapung pas lagi mau ke atas ya. Bisa. Yap. Itu tuh pi sama apa itu teh? Lambang apa itu? Hampir sama. P sebanding dengan N itu yang Itu tuh dari ini kan tekanan dari parsial. Beaver NRT. Nah, karena ini tuh di yang sama tuh Betul, tabung. karena dianggap sama, dia konstan, Ini juga konstan, sama si betul. P-nya. Nah, Volumenya juga sama. kalau yang di sini enggak, volumenya kan kayak misalnya Oh, di iya, dalam enggak. di dalam ruangan ini fraksi mol anak kimia itu harusnya kalau full 11 kan. Nah, 11 per 20 berapa? 20 berapa kalian? 27. Berarti hari ini harusnya 11 per 20, 10 per, ya hari ini 11 per 27. Fraksi mol itu keseluruh, mol anak kimia terhadap anak keseluruhan, mol anak sosiologi terhadap anak keseluruhan. Kebayang? Tapi totalnya ketika dijumlahkan harus 1. Karena bawahnya kan per jumlah total. Oke. No. Yes. No. Kenapa itu? Kenapa maksudnya apa itu, Bu? Abu kemana rompinya? Rompi kemana? Panas Ibu. Oh alah. Oke, dah bagus. Orang lagi dingin kalah Kak, disuruh nyelam kata Imam. Oke, nggak apa-apa. Makasih Imam. Nih gambarnya keren nih Imam ya. Jadi ini ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini adalah campuran antara oksigen dengan helium. Sambil Imam lihat nih, Mam, gambarnya Imam. Ini ada orang lagi nyelam. Tabung oksigennya itu oksigen sama helium. Dia harus menyerap oksigennya itu biar nggak pecah pembuluh darahnya. Ini P-nya harus 0,2 atm. Padahal kita tahu di H tertentu, kedalaman tertentu, ini P total. Ini PO2. P totalnya adalah 4,2 atm. Yang ditanya adalah berapa komposisinya? Volume si oksigen terhadap volume helium. Di sini kalau udah ketahuan 51,2 berarti si heliumnya 48,8. Ya. Kan 100%, kan ini 100 kan semuanya. Ya, 100%-nya karena kita pakai pemisalan. Tadi pertanyaannya, kenapa pakai 100? Karena untuk memudahkan yang ditanyakan berapa persen. Berarti persen terhadap volume totalnya kita anggap 100. Kebayang? Udah? Yuk. Coba dikerjakan sendiri. Ini lucu gambarnya. Mana matanya, kacamatanya? Pakai kacamata renang. Oke. Gus. Kenapanya? No. Yes. No. Yes. Aul ngerti nggak Aul? Kalau nggak ngerti nanya ya. Aul kenapa pakainya 0,2 per 4,2 dan 4 per 4,2? Aul paham nggak kenapa? Itu ibu ngitung apa? Ibu menghitung apa? 0,2 per 4,2 lalu 4 per 4,2 ibu menghitung apa? Fraksi. Ibu menghitung fraksi. Fraksi itu kayak komposisinya. Kan kalau tadi gasnya 3 ya, A, B, C. CH4, C2H6, C3. Kalau ini cuma 2. Tapi komposisinya berapa gitu. Ya. Nah, fraksi itu ada fraksi mol itu sebanding dengan tekanan parsial. Tekanan parsialnya di sini 0,2, di sini 4. Berarti per totalnya 4,2, berarti fraksi molnya 0,05, 0,95. Berarti nggak perlu dong Bu MR, nggak perlu. Kecuali kalian punya data gram berapa masanya. Ya? Kebayang? Ibu, berarti kalau misalnya ini aku temukan baru bisa dia belum
Betul. Nah, karena kita pakai 100 liter, ini 51,2 berarti V1-nya sama dengan 51,2 liter. Hah? Oh, karena di sininya 1000 liter. 0, ininya 0,039. Kok bisa? Ya, 0,39 lah, Neng. 0,2 itu kan 0,20 ya. 0,20 tambah 0,19 jadi 0,39. Jadi V2-nya sama dengan 100 dikurangi ini 48, kok 48 sih? 49, 48 betul ya? 48,8 liter. Totalnya berapa? 100. Ditanya persentase, ya ini per ini, otomatis 151,2%. Ya, jadi ini cuman pakai pemisalan. Boleh nggak misal volumenya 250 liter? Boleh. Susah aja ngitungnya. Jadi di 250 berarti di sini 250 dikurangi V1. Nanti harus ini buat memudahkan. Yang ditanya karena persentase. Ayo Imam. Imam paham, tapi ikatlah pengetahuanmu dengan tulisan. Karena begitu nggak dicatat, lupa. Ya. Aufa paham? Kalau nggak paham tanya ya. Mufi paham? Ada yang nggak paham tanya. Ibu saya nggak ngerti apa? Tanya. Dikerjakan dulu tapi kebayang ya. Tapi kalau yang namanya makanya kalau tekanan di dalam air itu harus dijaga sekian berapa, itu diperhitungkan komposisi si tabung oksigennya. Itu tabung oksigen nggak cuma oksigen. Ada yang tahu kenapa tabung? Ini calon dokter. Kenapa tabung oksigen nggak boleh isinya oksigen doang? Karena kenapa tabung oksigen isinya nggak boleh oksigen doang? Tadi MR-nya helium berapa? AR-nya helium berapa AR-nya? 2. Kalau MR-nya oksigen berapa? 16. Oke. 16 tuh baru 1 ya. Dan oksigen tuh bentuknya O2 kan? 32. Berarti kalian bisa bandingkan dong massa molekul relatif per 1 mol. Berat banget kalau isinya oksigen semua. Gitu. Bayang ya? Kayaknya sudah selesai. Kayaknya yang kinetika, yang termokimianya kita bahas hari Kamis. Semoga semuanya hadir. Mau dikasih soal latihan nggak? Ibu kasih lagi. Kalian apa? Kalau ada video tentang termodinamika, Kalian udah masuk termodinamika fisika udah masuk? kita nanti masuknya nggak terlalu kosong. Jadi ada Oh, sedikit. kalian ada bukunya. Asli lagi bukunya. Buku fisika yang Dian Koli. Ada yang Aduh, Mak. Beda lagi bukunya. enggak fisika. Oh, Fisika. Fisika nggak dikasih buku. Nggak disarankan buku. Kalian nyari. Kalau anak kelas 11 mah ngulik. Yuk sama ibu ditemenin nyari buku fisika kapan? Hayu. Di situ buku fisikanya tentang Yaudah ibu kasihnya yang pengetahuan tentang termodinamika ya. Jadi termodinamika itu dilihat dari perubahan ininya. Karena kita akan bahas hal yang sama dari sudut kacamata yang berbeda. Termokimia bahas ininya, perubahan kimianya, termodinamika membahas dinamika fisikanya. Dinamikanya udah kan? Termodinamikanya belum. Yaudah nanti kita bahas termokimia sambil kalian kebayang. Enggak kok, kalau kalian udah belajar salah satu nggak akan terlalu blank karena mau belajar fisika dulu kimianya kebayang. Mau belajar kimia dulu fisikanya kebayang karena materinya paralel. Emang gitu. Kenapa Pak Rahmat habis belajar apa tadi sama Pak Rahmat? Emang Imam ikutan kelas Pak Rahmat? Oh, kalian ngambil Eko 5. Paralel. Soalnya ada di kakak kelas kalian ngambilnya ekonomi sama kimia ada. Marti. Jadi nggak ngambil fisika. Mufi ngambil apa? Oh sama berarti ya sama dan Marti itu. Besti. Nah buku-bukunya. Oh gitu. Barengan.
Nah, untuk soal-soal di sini kalian boleh coba kerjakan. Ibu mau pinjamkan ini, dikembalikan hari Kamis, buku ibu tolong dijaga, boleh. Tapi beneran dibaca, siapa yang mau baca? Udah ada. Tapi yang mau pinjam kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa. Sudah minjem dari perpus, tapi taruh di rumah. Atuh. Oke. Putri, mau pinjam? Enggak dulu. Visi tidak menjaga. Yang penting mah dibaca, menjaga aman lah. Alia mau pinjam, Alia? Enggak dulu, berat Bu. Oh ya sudah. Pokoknya nanti Ibu kasih contoh soal latihan, tapi termokimia. Di sini cari babnya. Termokimia itu babnya 159, halaman 159 bab 6. Jadi setelah ini langsung setelah sifat kimia gas langsung bab 6-nya. Betul lah, energi dalam reaksi kimia. Nah, ini termokimia. Untuk yang pengen baca-baca di sini, kalau misalnya mau baca termodinamikanya pendekatan kimia, itu ada di bab 6. Ada di bab 6 awal. Kan kita lagi bahas ini bab 5 ya, tadi makanya 5 titik sekian. Coba di bab 6-nya kalau pengen baca-baca itu termodinamika yang kepake di kimia dan fisika. Konsepnya. Baca buku teks deh, menyenangkan kok. Jadi Ibu menawarkan siapa yang mau baca? Nggak ada? Sudah ada, iya Muna sudah ada. Ini sudah pinjam, Tasa sudah pinjam. Azam mau pinjam tidak? Abu mau pinjam tidak? Tapi dijaga buku Ibu. Mau pinjam? Hari Kamis dikembalikan. Kan kita ada kelas lagi Kamis kan? Ya, dibaca. Yaudah, nih boleh. Jadi dibaca bukunya bab 5 yang hari ini, bab 6, mulai Kamis kita akan bahas termokimia. Kenapa bukunya telat kembaliin? Yang ini harus dibawa ya, karena nanti Ibu pakai itu buat belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kemarin dulu dibahas ranting sempurna di mana ya? Oh, di kelas. Ranting sempurna waktu di fisika. Iya. Makanya siapa yang pegang fisikanya pakai malnya dosen mana teknik fisika. Di dalamnya kimia banget. Jadi kalau saya nggak mau belajar fisika, jadi saya belajar kimia aja nggak bisa juga. Saya nggak mau belajar kimia, belajar fisika aja nggak bisa. Tapi pendekatannya beda. Ibu sendiri nggak terlalu suka fisika pakai pendekatan fisika, kan tiap orang beda ya. Ibu suka fisika dengan pendekatan kimia. Ibu suka matematika dengan pendekatannya sains gitu. Ada kan yang suka matematikanya pendekatan angka aja. Nah, itu cara belajar kalian. Kenali nih. Tasa mau jadi apa? Dokter. Tasa mau jadi apa? Oh enggak. Muna mau jadi belajar nama kamu siapa? Tasa mau jadi apa? Belum tahu. Jadi Waktu bawa K10 kalian udah sampai fisika. JP aja maksudnya. Itu kan yang sama ibu kan? Itu yang sama ibu kan? Yang sama Pak Zam, yang sama pembina. Oh belum. Baru naik ya? Masih kelas 11 awal rasa 10 ya? Karena buahnya juga anggap aja waktu itu. Bisa, kalau yang bawa kelas itu mah biasanya abis yang milih mapel itu harusnya ada yang sama Pak Azam, berarti Pak Azamnya lagi enggak. Biasanya jarak seminggu ada bawa lagi, enggak ada ya? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu bawakan yang fisika ya, ini ketinggalan kayaknya. Assalamualaikum. Semangat ya. Semangat. Kita harus melawan diri sendiri. Ini diri sendiri.
Ini orang-orang tahu bahasa ini tiba-tiba bersama bimbing. Itu berarti mantap. Atau bola bercanda